Kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Ibu Sari sekalian. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan materi yang berjudul konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Sebelum memasuki pembahasan atau diskusi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Arya Adhari Prasetyo, yang akan membawakan pembahasan yang berjudul esensi manusia sebagai makhluk bertuhan. Dan saya sendiri, Dwi Arianto, yang akan membahas tentang menjaga fitrah berketuhanan. Lalu sisanya ada Andira Hirawan Seto, lalu terakhir ada MHT Alfarizi. Oke, langsung kita masuk aja pembahasan yang pertama, yaitu mengenai esensi manusia sebagai makhluk bertuhan. Esensi manusia sebagai makhluk bertuhan. Manusia makhluk berketuhanan merupakan fitrah. Ada beragam definisi tentang fitrah sesuai dengan objek yang disandarkan kepada fitrah itu sendiri. Namun, secara umum pengertian fitrah dipahami sebagai kondisi asli manusia yang suci dan bersih. Fitrah juga bisa dipahami dalam perspektif alam nalar manusia, sehingga lebih konkret untuk dimengerti. Dalam ilmu psikologi, mengenalkan fitrah sebagai potensi bawaan yang terpendam dalam diri manusia. Manusia dalam fitrahnya tidak mungkin tidak mengakui adanya Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi atau tulang punggung mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang sedemikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Sebagai makhluk berketuhanan, kita menyatakan dan meyakini dengan pernyataan tauhid seperti yang terkandung dalam kalimat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Sikap tauhid dan pernyataan keimanan ini harus kita jaga dan kita pertahankan dari segala godaan yang bisa merusak ketauhidan. Sebagai makhluk bertuhan, manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah mengakui adanya suatu entitas tertinggi, yaitu Tuhan, yang membuat dan mengatur kehidupan di dunia ini. Hal ini juga yang membedakan kita sebagai makhluk yang beragama dan bertuhan dengan manusia yang berpaham ateis. Lalu yang kedua adalah mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang bisa diwujudkan dengan berbagai cara. Lalu yang poin ketiga adalah menyadari bahwa dunia beserta isinya adalah ciptaannya. Keyakinan akan adanya Tuhan membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu dengan cara pertama, menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya, yakin berasal dari Tuhan. Hal ini juga terkandung dalam rukun iman yang keenam, yaitu qada dan qadar, yaitu meyakini bahwa segala kepastian yang menimpa dirinya itu semua berasal dari Tuhan. Lalu yang kedua adalah menaati segenap ketetapan, aturan, hukum yang diyakini berasal dari Tuhan. Lalu mengapa manusia perlu bertuhan? Secara pendekatan agamis, karena pada dasarnya kita hanyalah makhluk biasa yang tidak sempurna. Jika kita tidak mempunyai Tuhan, maka kita tidak akan ada di dunia ini, karena Tuhanlah yang menciptakan segalanya. Dan jika kita tidak bertuhan, itu bagaikan hidup tanpa aturan. Lalu penjelasan cara ilmiahnya adalah karena bertuhan merupakan pilihan yang paling cerdas. Dengan bertuhan, manusia jadi memiliki aturan hidup yang lebih jelas dan hukum dan ketentuan yang diyakininya. Oke, dari pembahasan yang pertama saya bawakan, apakah ada dari teman-teman atau Bu Sari yang ingin berpendapat mengenai pembahasan yang saya bahas? Kita bisa diskusikan di sini.
Apakah ada yang ingin sekiranya memberi masukan atau pendapat mengenai pembahasan yang berjudul esensi manusia sebagai makhluk bertuhan? Kalau tidak ada, kita lanjut saja ke pembahasan yang kedua ya, teman-teman. Yang akan dibawakan oleh Dwi Arianto. Waktu dan tempatnya kita persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Arianto ingin menjelaskan atau membawakan materi tentang menjaga fitrah berketuhanan. Ada saat di mana sebagai manusia kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada saatnya kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kondisi merasa jauh ini kita tidak dikendalikan, ia berpotensi untuk semakin menjauhkan diri. Oleh sebab itu, kita tumbuh beberapa cara agar kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga. Yang bisa kita upayakan secara terus-menerus adalah menjaga fitrah berketuhanan itu. Dengan beberapa ikhtiar sebagai berikut. Yang pertama, meyakini sepenuhnya kebenaran perjanjian azali antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia yang terungkap dalam kalimat alastu birabbikum bala sayyidina. Perjanjian dan persaksian ini akan tetap ada pada tempatnya dan harus kita pertahankan sampai ajal tiba sehingga kita mati. Semua menghendaki mati sebagai golongan min ahli la ilaha illallah, dan kelak di akhirat kita bisa mempertanggungjawabkan persaksian kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, istiqomah dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ada ungkapan menarik, jika engkau hendak berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholatlah, dan jika engkau menghendaki Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Dengan memperbanyak mendengar atau membaca kalam Allah, yaitu Al-Quran, dan dengan melaksanakan sholat secara lebih berkualitas, kita akan ada pada kondisi yang terus berdialog dan berbicara dengan Allah dalam keseharian kita. Ketiga, puasa. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung. Hadis riwayat Bukhari. Puasa, termasuk puasa Ramadan, adalah media komunikasi rohani manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika benar dilakukan dengan iman dan penuh pengharapan, bukan mustahil puasa menjadi wasilah keterjagaan fitrah berketuhanan dan diri manusia. Lanjut, dan selalu ingat bahwa untuk menjaga ketuhanan yang kita yakini ialah bahwa kita tidak bisa selalu menggunakan akal pikiran untuk mencapainya, melainkan dengan hati. Hal ini karena iman itu surut dan mengalir seperti sungai yang mengoceh di tengah padang rumput. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal imana la yakhluqu fi jafi ahadikum kama yakhluqu sawb was'alullaha ayyub bidal fima nafi qulubihim. Sesungguhnya iman benar-benar bisa menjadi usang di dalam tubuh seseorang dan kalian sebagaimana usangnya pakaian. Maka mohonlah kepada Allah supaya dari iman di hati kalian. Untuk materi menjaga fitrah berketuhanan, apakah dari teman-teman atau Bu Sari ingin memberikan pendapat tentang menjaga fitrah berketuhanan? Jika ingin berpendapat, kami persilakan untuk waktunya. Tidak ada. Tidak ada ya? Dilanjutnya sampai akhir kali ya. Kalau gitu dilanjutkan dengan teman kami, yaitu Muhammad Hatta. Bisa lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatta. Di sini saya akan membawakan materi tentang hubungan manusia dan agama. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan kepribadian kepada Tuhan. Yang Pendais Volume 1 Nomor 1 2019-38, Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari kata Sanskerta. Agama yang berarti tradisi.
Sedangkan kata lain yang menceritakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio yang berakar pada kata religere yang berarti mengikat kembali. Maksud dengan berreligi, seseorang mengikat diri pada Tuhan. Menurut agama Islam, manusia diciptakan di bumi untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Dengan perannya tersebut, manusia diharapkan untuk sadar sebagai makhluk individu, yaitu makhluk hidup yang berfungsi sebagai makhluk yang paling utama di antara makhluk-makhluk lain. Sebagai makhluk utama di muka bumi, manusia diingatkan perannya sebagai khalifah di bumi dan makhluk yang diberi derajat lebih daripada makhluk lain yang ada di bumi. Sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial, manusia harus mengadakan interrelasi dan interaksi dengan sesamanya. Itulah sebabnya Islam mengajarkan perasamaan. Sadar manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai makhluk yang berketuhanan memiliki sikap dan watak religius yang perlu dikembangkan. Manusia harus selalu beribadah kepada Allah karena merupakan tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Untuk menjalankan tujuan-tujuan tersebut, dalam hal ini agama Islam mengajarkan 3 hal yang merupakan dasar dari agama, yaitu 1. Akidah. Menurut ulama yang menafsirkan tentang akidah, Hasan al-Banna dalam Majmu' ar-Rasail menafsirkan bahwa akaid bentuk jamak dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini dalam hati, mendatangkan ketentraman jiwa dan tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Abu Bakar al-Zairi dalam kitab Aqidah al-Mukmin menafsirkan bahwa akidah merupakan sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu yang didengar, dan fitrah. Kebenaran ini dipatrikan dalam hati dan ditolak segalanya yang bertentangan dengan kebenaran itu. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka akidah merupakan keyakinan dalam hati yang benar-benar mantap dan tidak akan goyah walaupun banyak hal yang berusaha menentang hal tersebut. Kedua, syariat. Syariat bisa disebut syir'ah, artinya secara bahasa adalah sumber air yang mengalir yang didatangi manusia dan binatang untuk minum. Perkataan mengalir perkataan syara'a fil ma'i artinya datang ke sumber air, mengalir atau datang pada syariah. Kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk manusia. Kata syara'a berarti memakai syariat. Juga kata syara'a dan istara'ah berarti membentuk syariat atau hukum. Ketiga, akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, dan tabiat. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawayh dan Al-Ghazali dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Untuk materi hubungan manusia selesai, silakan dilanjut lagi materi. Terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya saya Andi Rahimawan akan saya lanjutkan. Materi selanjutnya ini adalah tujuan manusia menjadi makhluk yang bertuhan dan beragama. Manusia harus bertuhan dan beragama karena manusia tidak memiliki standar moral sendiri. Untuk membuat agar mendapatkan ketenangan hati dan kebahagiaan, maka diperlukan standar moral objektif yang diatur oleh kekuasaan yang lebih besar dan hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beragam berarti meyakini bahwa ada kekuatan yang lebih besar dan kekuatan yang mengatur segalanya yang ada di dunia ini, yaitu Allah.
sebagai pencipta, pemelihara, dan pemberi rezeki, maka beragama berarti meyakini bahwa satu-satunya cara mencapai ketenangan hati dan kebahagiaan adalah dengan mengikuti norma perilaku objektif, yaitu Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis terdapat berbagai hukum yang mengatur segala hal dalam kehidupan, telah ditentukan cara bersikap mengenai sesuatu perkara, dan ada rasa takut dalam hati bila akan melakukan sesuatu perbuatan tercela. Lebih dari itu, manusia diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 115 sampai 116 disebutkan, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia." Tuhan berkata kepada mereka, "Apa kalian mengira, wahai orang-orang yang celaka, kami menciptakan kalian saat menciptakan kalian main-main dan sia-sia belaka, dan kamu tidak datang kepada Tuhanmu setelah kematianmu. Lalu kalian akan dibalas, atau apa yang akan kalian lakukan di dunia?" Lanjut, tafsir tersebut menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan sia-sia atau untuk bermain saja. Allah yang Maha Kuasa tidak menciptakan manusia dengan sia-sia, tetapi menciptakannya untuk kebijaksanaan dan tujuan. Dalam surat Az-Zajriyah ayat 56 sampai 58 dijelaskan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh." Jadi, tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, yang dikenal sebagai agama. Dan kebutuhan manusia akan lebih besar daripada kebutuhan hidup lainnya. Karena seseorang harus mengetahui keridhaan Allah yang Maha Esa dan tempat amarahnya. Seseorang harus mengerjakan hal yang mendapat ridho dan menjauhi hal yang tidak dikehendaki Allah. Orang yang tidak dapat hidup tanpa syariah, harus dengannya mereka dapat membedakan antara apa yang mereka harus lakukan dan apa yang harus mereka tinggalkan. Jadi dari materi-materi tersebut ada yang ingin menambahkan? Ya, mungkin dari Ibu Sari atau teman-teman semuanya ada yang ingin berpendapat mengenai materi yang baru kami diskusikan. Bisa kita diskusikan bersama-sama. Oke, presentator saya ini dong, ini kayaknya ada overlapping dengan materi sebelum. Materi sebelumnya kan tentang kebertuhanan. Iya. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Bu. Oke, materi sebelumnya kan tentang kebertuhanan. Saya tuh burung ada ya sebelah kiri. halo. Materi saya kan kemarin kan materi tentang kebertuhanan. Tadi saya berharap kita ada fokus ke titik manusianya gitu. Walaupun tadi sebenarnya ada juga irisannya. Tapi pengen menurut teman-teman misalkan manusia itu sebenarnya karakteristiknya itu seperti apa? Karena tadi saya sempat nanya di chat kan manusia harus bertuhan. Kalau harus kan kesannya kalau nggak bertuhan memang konsekuensinya apa gitu. Karena kan ada juga tuh yang rasa nggak bertuhan itu gimana gitu. Artinya karakteristik apa sih yang membuat kayak tadi menarik tuh fitrah gitu, artinya kesannya manusia itu memang berfitrah untuk bertuhan, sebelumnya juga sempat dibahas gitu misalkan. Tapi pertanyaannya kenapa ada manusia yang ada manusia yang kesannya yang rajin ibadah, ada yang enggak gitu. Sebenarnya apa yang karakteristik manusia, apa sifat manusia sehingga kesannya nggak semuanya beriman, padahal kan ada agama, tapi ada juga yang tetap nggak ngejalanin dan gimana. Apa yang menyebabkan mereka itu berbeda-beda? Mungkin itu. Makasih. Ya, Bu, sama-sama.
Ya, jadi mungkin balik lagi dari pertanyaannya Ibu Sari tadi tanyakan ya, kenapa manusia harus bertuhan? Kalau tidak, apa konsekuensinya? Menurut saya menurut kami itu bisa dilihat dari poin yang ini ya, yang secara pendekatan agamis. Kalau secara pendekatan agamis, karena pada dasarnya kita ini makhluk yang biasa aja, tidak sempurna. Kita jika kita tidak mempunyai Tuhan, maka kita juga jika kita tidak mempunyai Tuhan, maka kita tidak akan di dunia ini. Jadi kalau secara pendekatan agamis kurang lebih seperti itu. Kalau secara ilmiahnya, secara akalnya adalah kalau kita bertuhan itu kan kita berarti harusnya kita beragama kan. Nah, dari agama itu ada aturan hidup yang lebih jelas dan hukum-hukum dan ketentuan yang diyakini. Jadi manusia dengan beragama itu lebih teratur hidupnya dan lebih jelas tujuan hidupnya. Mungkin seperti itu, Bu. Atau dari teman-teman yang lain ada pendapat, boleh dikasih pendapatnya. Halo, halo. Halo, Bang. Iya, ya. Halo, Bang. Iya. Salam. Waalaikumsalam. Bang. Halo. Halo. Tabrak. Waalaikumsalam. Atau bisa ditulis Bang di chat kalau misalnya mic-nya bermasalah. Oh ya, balik lagi dari pertanyaan tadi Bu Sari. Mungkin dari teman-teman ada yang mau kasih pendapat? Secara garis besar mungkin dari kelompok kami ngambilnya dari materi yang ini sih jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada pendapat yang berbeda, boleh boleh didiskusikan. Presenter mau nanya dong, boleh nggak? Boleh Bu, boleh, silakan Bu. Saya mau nanya, ini ceritanya nanti habis ini ada evaluasi di jam berapa ya? Rencananya kita ada kuis gitu Bu dari Google Form. Habis selesai diskusi ini kita langsung share linknya, terus teman-teman bisa langsung isi gitu. Di jam berapa kira-kira? 11 lewat berapa? Jam Selepas presentasi mungkin, Bu. Oh, Iya. setelah presentasi. Iya. Jadi saya ingin pastiin aja dulu, misalkan kita akan ada kuis setelah presentasi dan Iya, betul. kuisnya terkait dengan materi yang hari ini ya. Iya, betul. Iya, Bu, betul. PG ya. Iya, betul. Enggak Bu, Oke. ini lebih ke pendapat teman-teman Bu gitu. Jadi kita pengen tahu apa sih pendapat teman-teman Oke. mengenai Jadi, tapi ini terkait dengan materi hari Ya, ini ya. terkait dengan Iya, Bu. pembahasan materi Oke. hari ini. Makanya maksud saya ingin memastikan teman-teman, jadi kalau ada yang nggak dimengerti silakan ditanya, jangan sampai pas nanti ada pertanyaan di kuis Anda nggak paham, Iya. Iya. bingung gitu. Maksudnya gitu, saya jadi kayak promo nih, karena saya lagi bertanya-tanya nih, ada kuisnya nggak? Kalau ada kuisnya Iya. berarti mau nggak mau harus paham gitu maksudnya. Iya. Kalau udah harus paham, otomatis jangan malu nanya, karena kapan lagi kita mengacak-ngacak presentator hari ini yang kita angkat sebagai ahli, kita tanya banyak hal yang terkait dengan ini. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Bu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi pembahasan hari ini atau memberikan pendapatnya. Boleh, Hanif Rahman. Iya. Enggak, Bang. Tadi kayaknya Bang Cahyo mau nanya ya. Ditulis aja Bang kalau misalnya emang sekiranya mic-nya bermasalah bisa ditulis di chat. Iya, dimaafin, Bang. Iya, maaf. Iya, Bang Cahyoga Bisma, kalau ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Kita tungguin ya. Kita tungguin. Halo. Iya, halo, Bang. Iya, halo Bang. Dari kelompok 1. Iya, Bang. Iya, Bang. Ngejum, Bang. Waalaikumsalam. Oke, Bang.
Ya, terima kasih Bang Cahyo. Mungkin ada teman-teman yang mau apa? Kasih pendapat lagi. Oke, itu ada Oh ya, pertanyaan. ada masuk. Oh, Muhammad Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rizky nomor 2 izin tanya. Pada awalnya seorang memiliki atau mengenal Tuhan dari orang tuanya, namun ketika beranjak dewasa, mereka memiliki pemilikan sendiri. Nah, saat dewasa ada beberapa orang yang tidak bertuhan. Yang saya ingin tanyakan apa saja sih penyebab orang tersebut? Terima kasih. Oke. Terima kasih Muhammad Rizky atas pertanyaannya. Kami akan diskusikan terlebih dahulu atau ada teman-teman yang langsung ingin mengeluarkan pendapatnya juga boleh. Kami akan diskusikan terlebih dahulu untuk jawabannya. Mohon waktunya. Terus oh gitu bang. Oh gitu bang. Ya, kepada Bang Hatta boleh menjelaskan apa hitungannya? Berarti Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya ingin menjawab pertanyaan Muhammad Rizky tentang apa sih penyebab orang tersebut yang tidak percaya Tuhan setelah sudah beranjak dewasa. Inti pertanyaannya seperti itu. Tidak usah dipungkiri lagi, manusia sendiri adalah makhluk hidup paling pandai di muka bumi ini untuk saat ini. Dan agama dan Tuhan sendiri itu pun ada untuk mengatur dan mensusun kehidupan orang agar lebih sebentar. Dan agama sendiri pun itu adalah kepercayaan terkait kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berbentuk rasa takjub, kagum, dan kepercayaan, yakin, keimanan, tawakal, pasrah diri, dan rendah hati. Dan dikarenakan manusia adalah makhluk hidup yang paling pandai di muka bumi, mungkin karena ada perbedaan pendapat dan tidak ada batasan untuk berpikir, jadi mungkin ada beberapa hal yang memutuskan dia untuk tidak percaya kepada adanya Tuhan. Mungkin seperti itu sih penjelasan menurut saya. Ya, mungkin sedikit tambahan untuk jawabannya. Ini ngambil dari materi yang minggu lalu atau 2 minggu yang lalu Bu Seri sampaikan mengenai pemahaman agama. Untuk waktu saat kita kecil itu kan pemahaman agama kan kita ditanamin based on berdasarkan orang tua kita. Lalu secara dewasa kan kita juga berkembang pola pikirnya, lalu muncul statement-statement dari pikiran kita. Oh ini kenapa Tuhan ini kenapa Tuhan. Nah itu sebenarnya itu balik lagi dari pemahaman agama yang kita pupuk dari kecil itu seperti apa pemahaman agama yang kita pahami gitu. Mungkin lebih ke itu sih. Apa poinnya dari pemahaman agama individual. Mungkin seperti itu. Gimana Bang Muhammad Rizky, apakah
udah menjawab pertanyaannya. Atau kira-kira ada pendapat dari teman-teman yang lain? Boleh didiskusikan bersama-sama. Ya, sama-sama. Nah, lalu ada lagi nggak kira-kira teman-teman yang mau didiskusikan atau mungkin ditanyakan? Ntar kita bisa diskusikan bersama-sama. Sekiranya mic-nya mati juga boleh ditulis di kolom komentar kok. Assalamualaikum, saya Revi Aprian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, kan di slide 5 kan ditulis mengapa manusia perlu bertuhan. Terus secara ilmiah kan alasannya dengan bertuhan, manusia memiliki aturan hidup yang jelas dengan hukum dan ketentuan yang diyakini. Yang jadi pertanyaan saya tuh, apakah seorang yang tidak bertuhan tidak akan seperti itu, dan apakah seseorang yang bertuhan akan otomatis seperti itu? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bang Rifki. Untuk jawabannya kami diskusikan terlebih dahulu ya. Atau dari teman-teman, balik lagi, ada yang ingin berpendapat, udah punya poinnya, boleh disampaikan, kita diskusikan bersama-sama. Oke. Oke, ada nggak? Mungkin Kalau nggak ada berarti saya nambahin kali ya, nambah materi boleh ya? ada Bu, apa jawaban ada Bu? Maaf. Oke. Iya, mungkin dari pertanyaan tadi itu kan, apakah orang yang nggak bertuhan beragama itu tidak memiliki aturan gitu? Dia punya aturan dari negara ya, khususnya. Tapi dengan kita beragama dan bertuhan itu poin yang paling pentingnya adalah lebih jelasnya. Jadi kita lebih jelas lagi dengan, jadi aturan hidup kita itu lebih jelas dengan hukum dan ketentuan yang diyakini. Jadi kita sama-sama punya aturan dan tujuan hidup, cuman dengan beragama dan bertuhan kita lebih jelas lagi mengenai apa aturan kehidupan kita, lalu hukum-hukumnya apa aja, terus ketentuan-ketentuan yang diyakini oleh beragama. Mungkin itu sih. Atau ada teman-teman lain yang ingin berpendapat, boleh. Mungkin mau nambahin sedikit lagi. Oke, ya. Tidak bisa dipungkiri lagi, agama sendiri itu adalah suatu pedoman kehidupan untuk menjadi yang lebih baik. Dan kalau tidak ada agama, manusia mustahil akan sulit untuk dibina dan akan tidak terarah dalam hidupnya. Makanya pentingnya agama itu. Cukup sih. Terima kasih. Ya, kira-kira begitu. Gimana Bang Rifki, apakah itu menjawab pertanyaannya? Ya kurang sih, soalnya kan saya melihat tuh banyak negara yang mereka tuh tidak memandang konsep agama dan kebanyakan ateis kan, tapi ya mereka hidup tentram, tidak jarang terdengar ada kasus besar seperti apa gitu. Ya mungkin dari tolak ukur kita juga berbeda mungkin ya. Kalau orang yang ateis dan yang tidak beragama itu tolak ukurnya dunia, sedangkan kita yang agama Islam itu tolak ukurnya adalah akhirat. Jadi ya itu tadi tujuan hidupnya berbeda. Jadi pasti dalam menjalani juga berbeda-beda, mungkin gitu sih kira-kira. Jadi dari tolak ukurnya, kalau perbandingannya dari negara yang isinya orang ateis dengan orang yang negara yang isinya mayoritas Muslim, itu kan pasti beda tolak ukurnya ya, dari tolak ukur kehidupannya. Kalau dari orang-orang ateis mungkin dia tolak ukurnya hanya di dunia karena dia tidak percaya ada Tuhan dan kehidupan setelah kematian gitu. Kalau kita kan agama Islam, kita percaya itu, ya jadi otomatis tolak ukurnya juga
di agama Islam berdasarkan akhirat. Jadi kita harus punya aturan hidup dengan cara beragama dan bertuhan. Kira-kira begitu sih, Bang. Atau ada pendapat lain juga boleh? Silakan. Atau gimana Bang Rifki tadi kira-kira, Bang? Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama, Bang. Kelompok 1 kira-kira 3 peserta terbaiknya mau diambil dari yang Itu bawahnya aja, di bawahnya aja membacanya. Oh, ya. Assalamualaikum, saya Yan Fadila ingin bertanya. Pada saat presentasi dikatakan bahwa manusia dalam fitrahnya tidak mungkin tidak mengakui Tuhan. Untuk kasus ateis agnostik yang beri Tuhan, tidak ada percaya agama dan juga manusia harus bertuhan. Tapi bagaimana dengan kasus manusia percaya Tuhan tapi tidak dengan agama? Bagaimana dengan kasus manusia percaya Tuhan tapi tidak dengan agama? Oke. Sedangkan agama sendiri sangat berhubungan dengan Tuhan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yan Fadilah. Dari pertanyaan ini kita juga open diskusi untuk teman-teman yang ingin menjawab boleh kasih pendapatnya. Sedangkan untuk dari kelompok kita akan diskusikan terlebih dahulu ya. Oke, mungkin saya ingin kasih pendapat mengenai pertanyaan dari Bang Yayan Fadilah. Yang pertama adalah pada saat bahkan bahwa manusia dalam fitrahnya tidak mungkin tidak mengetahui Tuhan, itu karena alasannya adalah pada saat kita, saya lupa persisnya gimana, nanti kalau salah mohon dikoreksi. Mungkin setelah kita ditiup ruhnya itu kita ada perjanjian dengan Allah bahwa kita tuh meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita. Kalau nggak salah saya pernah baca seperti itu deh. Jadi secara fitrah memang, secara fitrah itu kan secara lahir batin yang masih asli. Nah, secara aslinya itu kita memang sudah bertuhan kepada Allah, tapi setelah kita lahir, kita kan lahir di lingkungan yang berbeda-beda. Jadi itu sih yang membuat kita, jadi kita misalkan lahir di Indonesia dengan pemahaman agama Islam sebagai agama kita, lalu ada juga lahir di misalkan di Israel gitu dengan pemahaman dia, Israel bertuhan nggak? Pokoknya dia misalkan lahir di keluarga yang tidak beragama, ya otomatis dia pasti kasih pemahaman ke anak-anaknya bahwa itu tidak ada Tuhan di dunia ini, kita setelah mati aja, terus kita juga tercipta oleh
ya tercipta begitu aja. Jadi itu balik lagi dari ini sih yang seperti dijelaskan tadi. Lalu dan juga manusia harus bertuhan, tapi itu Oke, saya mau menambahin sedikit. Ya. Jadi Tuhan dan agama sendiri tidak bisa dipisahkan. Dan jika ada orang yang percaya kepada Tuhan dan tidak percaya terhadap agama, itu bisa disebut ateis agnostik sih. Ateis agnostik sendiri itu dia percaya akan zat yang menciptakan dunia ini, cuman dia itu masih kurang. Mungkin ada beberapa statement yang dia itu tidak bisa percaya sama agama A, B, dan C. Mungkin itu sih. Gitu. Mungkin lebih ke pandangan dari setiap individual manusianya gitu. Ya, Terima kasih. Iya, mau nambahin juga, kita ambil contohnya dari komedian Coki Pardede, itu kan dia juga agnostik ya. Dia tuh kasih pendapat, dia tuh percaya ada Tuhan, cuman dia tuh nggak mau terkekang oleh aturan-aturan agama itu. Jadi baik lagi ke individualnya. Jadi saya rasa sih untuk orang yang begini tuh sebenarnya dia percaya Tuhan, cuman dia tidak mau terikat oleh agama itu. Sedangkan di agama itu kan kita ada kewajiban harus sholat, contohnya kalau dalam Islam, terus berpuasa, zakat. Nah, orang-orang yang agnostik itu dia percaya ada Tuhan, tapi tidak ingin terikat oleh aturan-aturan agama. Paling kira-kira begitu. Jadi ada orang yang percaya Tuhan dan tidak beragama itu kira-kira mungkin seperti itu. Dari saudara Yan sendiri gimana? Apa penjelasannya? Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditambahkan? Gimana? Cukup sih, benar. Ya. Lagi pula manusia kan sebelum lahir, sebelum ditiupkan oleh rohnya kan sudah dijelaskan ya, kehidupan di dunianya nanti bakal seperti apa, apakah dia mau milih hidup di keluarga ini atau tidak. Sudah dijelaskan. Di Lahful Mahfuz juga ada tertulis di takdir ke tiap manusia juga. Ya sih, benar. Terima kasih Yan Fadila atas pertanyaannya dan tanggapannya. Terima kasih. Lalu apakah ada lagi teman-teman yang ingin didiskusikan? Ya, sekiranya kawan-kawan masih ada yang mengganjal gitu, boleh kita diskusikan bareng-bareng. Atau kalau memang sudah apa ya, Mbak, sudah puas, sudah jelas, mungkin bisa kita tutup lalu dilanjut dengan kuisnya nanti. Teman-teman. Sebelum ditutup, saya boleh nambahin nggak? Iya, boleh Bu, silakan Bu. Oke, saya tambah materi ya, saya share materi saya ya. Oke Bu, saya stop share dulu ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Oke, hari ini kebetulan catatan saya tentang manusia sebagai makhluk bertuhan. Rata-rata ini kemarin saya buat karena kebetulan entah kenapa saya merasa biasa teman-teman suka lupa membahas manusianya. Jadi langsung connecting kepada manusia sebagai makhluk bertuhan, walaupun ini kelihatan ya. Walaupun kalau teman-teman di Indonesia khususnya agama adalah menjadi sesuatu hal yang penting, sehingga biasanya agama menjadi satu hal yang kesannya menjadi satu hal yang harus dilakukan, karena di Indonesia ada yang disebut dengan agamanya apa. Jadi kalau Anda mengatakan saya nggak beragama gitu kan, agak sulit. Yang menariknya lagi adalah kita nggak bisa menutup mata, setiap agama punya tata cara tertentu yang harus dilakukan. Contoh paling gampang gini, ada orang mengatakan orang beragama karena dua hal, menikah atau meninggal gitu kan. Menikah biasanya mau pakai adat Islamkah, di mana gitu. Tapi walaupun ada yang mengatakan bisa kok menikah di ini gitu, menikah itu bisa di misalkan negara, jadi nggak terkait dengan agama, oke lah bisa tuh agama ditinggalkan. Tapi kayaknya agak sulit untuk meninggalkan agama di saat meninggal, karena biasanya setiap agama punya tata caranya yang berbeda. Islam dikafani,
Misalkan Kristen dia menggunakan peti gitu kan, Buddha nanti dengan caranya sendiri, misalkan kalau di India dibakar, kayak dikremasi gitu kan, dan lain sebagainya gitu loh. Makanya kadang kalau khususnya di Indonesia itu menjadi hal penting karena asumsinya ini mau diapain nih ketika ketika ada seseorang meninggal, dia mau mau dikuburkan menggunakan cara yang mana. Makanya dulu pernah ada kasus, kalau Anda pernah dengar, jadi ada artis yang dulu mungkin sebelumnya Kristen gitu, tapi ternyata dia di akhir hidupnya itu dikuburkan dengan cara Islam. Orang langsung protes kan, pas dibilang, oh enggak, dia ternyata sudah jadi mu'alaf dan dia sudah menikah dan ada buktinya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kadang agama menjadi satu hal yang penting dan rentan gitu, karena biar gimana pun ketika meninggal Anda mau seperti apa. Dulu pernah ada kasus juga, ada seorang bapak, dia membolehkan, jadi dia sangat demokratis, dia punya anak, lalu dia membolehkan anak-anaknya untuk memilih agama apapun. Jadi ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah ketika sang bapak, tapi sang bapak ini justru nggak kedetek ini agamanya apa, karena dia ngerasa yang dia nggak mau kedetek, jadi kesannya biar anak itu lebih bebas memilih agama yang mana gitu. Karena waktu itu dia bukan Indonesia, di luar. Yang jadi menarik adalah ketika sang bapak ini meninggal. Lalu ketika bapak ini meninggal, jadi ini cara penguburannya mau seperti apa gitu. Yang Muslim mengatakan, yang anak yang Muslim mengatakan, ayah kemarin sebelum meninggal sempat ngajak ke masjid, jadi janjian dia Muslim. Yang Kristen bilang, enggak, orang kita ke gereja juga. Nah artinya akhirnya kalau dalam kondisi kayak gini, kesannya agama menjadi mau nggak mau penting, khususnya ketika meninggal. Kita nggak bisa diapa-apa, kita nggak bisa protes juga kan, ya kalau orang terdekat. Kecuali kalau memang ada budaya tertentu, misalkan, makanya kenapa kita biasa kalau meninggal tuh pakai budaya, misalkan ada orang meninggal di Indonesia, misalkan di lingkungan mayoritas Muslim, diketemukan dan tidak ada tidak ada namanya, tidak ketahuan siapanya, anonim, maka otomatis dia akan dimakamkan sesuai dengan adat istiadat setempat, karena mayoritas Muslim berarti ya dikuburkan dengan ala Muslim. Kalau ditemukan di mayoritas yang Kristen misalkan, otomatis. Nah, tapi masalahnya kan kadang kalau kita ngomongin agama, kita ngomongin keyakinan, bagaimana rasanya kalau Anda ngelihat orang yang Anda kenal sebagai Muslim, tapi kok dikuburkannya dengan cara non-Muslim, itu kan biasanya kita akan protes abis-abisan. Makanya kemarin ada kasus misalkan ketika di mana di negara lain itu, ketika ada yang kena COVID, mereka dikremasi. Padahal itu ada beberapa yang Muslim itu pada protes karena mereka ngerasa agama kami tidak memperbolehkan saya, itu dia kayak protes abis-abisan dengan kebijakan seperti itu. Nah, itu yang mengatakan bahwa agama mempengaruhi bagaimana cara manusia hidup gitu kan. Tapi saya ingin bahas dulu tentang manusia itu sendiri ya. Oke, manusia. Saya pengen ngomong gini. Kita kenal dengan ada tumbuhan, ada binatang, ada manusia. Yang membedakan adalah tumbuhan hanya bisa hidup, tidak bisa berkembang. Binatang itu bisa hidup dan berkembang, bisa bergerak, maksudnya bisa hidup dan bergerak. Jadi bisa beraktivitasnya lebih daripada tumbuhan yang cuma tumbuh. Dan terakhir adalah manusia bisa hidup, bergerak, dan berpikir. Jadi kelebihan manusia adalah adanya akal. Akal inilah yang menyebabkan kita bisa memilih ini bahasa kata kita bisa melakukan apapun karena dengan punyanya akal, tapi kita harus siap dengan konsekuensinya gitu loh. Makanya kenapa kalau biasanya tanpa sadar secara refleks kalau kita sebel banget sama orang gitu kan, yang kita pengen bilang ini orang kok nggak mikir, biasa dia kan turun level. Makanya kalau ada orang marah-marah nyebutnya kebun binatang, jatuhnya ke itu gitu, jatuhnya ke yang karena dianggap orang ini tidak berpikir. Yang menarik adalah kita nggak dengan filosofi, bisa loh kita ngatain orang dengan tumbuhan. Makanya dia kayak vegetable, artinya mungkin dia koma. Tapi pada dasarnya kalau kita menghina seseorang dengan sebutan tumbuhan sebenarnya lebih parah dibandingkan dengan menyebutkan dia dengan binatang. Karena kalau tumbuhan berarti kesannya dia cuma rebahan doang, nggak ngapa-ngapain, nggak gerak ya. Jadi kalau kaum rebahan itu kesannya kayak kol gitu kan. Jadi kalau misalkan ada marah, dan masalahnya ini kalau Anda tinggal daerah Perancis, ini karena waktu itu saya pernah ikut kursus bahasa Perancis dan ketemu dengan komunitas, dan mereka kalau ngatain tuh bukan binatang, tapi yang ngatain tuh yang lebih nyebelin. Jadi kayak kamu kayak kol, itu tuh sebenarnya penghinaan sebenarnya. Tapi masalah banyak kita nggak ngerti, kita senyum-senyum gitu kan. Pas udah tahu ngamuk-ngamuk lah kita di situ gitu. Nah, ini artinya di sini ada ini simple sebenarnya, kita akan mengatakan
tumbuhan hanya bisa hidup, binatang bisa hidup dan bergerak, manusia bisa hidup, bergerak dan berpikir. Artinya sejauh mana Anda bisa memfungsikan diri Anda sebagai manusia yang tidak hanya hidup, tapi juga bisa beraktivitas dan berpikir. Kalau cuma sekedar beraktivitas tapi nggak mikir, ya berarti Anda level di bawah itu. Tapi kalau Anda cuma bisa hidup nggak ngapa-ngapain, nggak mau mager lah bahasanya, ya mungkin Anda level paling bawah gitu. Tapi ada lagi level paling bawah di bawah itu, ya benda mati kali ya. Jadi kalau dikatain, ih kamu kayak kayak pagar, itu lebih parah lagi sebenarnya dari tumbuhan masih bisa hidup lah. Nah, artinya kita mengatakan adalah kelebihan manusia adalah akal, sehingga dengan akallah kita bisa berpikir dan kita siap untuk menanggung resikonya. Makanya kenapa dikatakan kalau Anda, intinya ajaran agama saya mengarahkan Anda pada kebaikan, tapi Anda memilih kepada keburukan, ya nggak masalah, tapi siap ya dengan konsekuensinya, bahasanya gitu. Makanya kenapa di agama kita ada konsep misalkan surga neraka, ada konsep pahala dan dosa, karena asumsinya itu konsekuensi imbas dari adanya pilihan yang dibuat oleh akal. Hati-hati dengan itu. Jadi jangan sampai nanti Anda mengatakan, wah saya ngerjain aja, nggak tahu kalau ini ternyata salah. Nah disitulah kesannya Anda nggak pakai akal. Jadi kalau Anda ngikutin orang, tapi Anda nggak tahu itu benar atau salah, dan ternyata Anda ikut-ikutan salah, ya berarti yang disalahkan adalah kenapa Anda nggak pakai akal Anda, karena padahal Anda manusia. Oke ya, ini minimal mengingatkan kita, hai kita manusia loh, yuk kita berpikir, yuk kita belajar. Nah, salah satu cara untuk berpikir adalah yuk kita belajar lebih banyak sebenarnya ke sana. Oke, yang menarik lagi adalah kalau kita ngomongin makhluk, makanya kita akan bicara ada setan, ada malaikat, ada manusia. Mana yang lebih baik? Saya cuma bisa bilang setan mengedepankan nafsu tanpa akal, artinya cenderung kepada keburukan. Artinya pokoknya intinya pengennya ya nafsu aja yang diikutin, terlepas dari baik atau buruk gitu. Pokoknya nafsu gitu. Nah, kalau malaikat mengedepankan perintah tanpa nafsu, makanya hanya fokus pada kebaikan. Makanya dikatakan kan malaikat tidak pernah sekalipun berbuat jahat gitu kan, karena malaikat memang diprogram hanya untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, manusia lebih challenging karena dia punya dua-duanya. Dia punya akal tapi punya nafsu. Nah, makanya kalau dibilang manusia bisa lebih baik dari malaikat karena malaikat melakukan kebaikan tanpa cobaan. Tapi manusia melakukan kebaikan itu setelah pertimbangan melawan hawa nafsu. Makanya kenapa dibilang manusia menjadi lebih baik. Tapi manusia bisa menjadi lebih buruk daripada setan. Karena apa? Manusia dikasih akal, tapi kok nggak dipakai. Berarti kesannya akalnya nggak dipakai. Kalau setan kan nggak pakai akal, wajar karena nggak dikasih kelebihan itu. Tapi kalau manusia sampai melakukan keburukan tanpa menggunakan akalnya, itu yang dikatakan bahwa dia lebih buruk lagi daripada setan. Makanya manusia menjadi lebih challenging. Nah pertanyaannya, bisakah kita menggunakan ini gitu dengan akalnya? Baik. Oke. Lalu, nah nanti ada teman-teman ada kenal ada fase jiwa manusia, ada nafsu ammaroh, lawamah, mutmainah. Sebenarnya banyak. Ammaroh tadi yang kita bilang cenderung kepada hal-hal yang buruk, lawamah yang galau, kadang pengen berbuat baik, kadang berbuat buruk misalkan, intinya masih galau lah. 50-50 lah, artinya ya masih kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak gitu lah. Dan nafsu mutmainah adalah yang memang sudah konsisten dengan kebaikannya. Oke ya. Nah, yang menarik adalah tadi menariknya. Ada fitrah manusia adalah fitrah bertuhan. Jadi fitrah bertuhan adalah kita setiap manusia itu selalu punya kecenderungan, keyakinan bahwa ada sesuatu zat yang lebih besar dari dirinya. Tapi masalah kan nggak tahu nih, oh kita mengakui itu Tuhan. Cuma bagaimana dekat dengan Tuhan, kan kita harus biasanya kan ada ingin dekat. Ada yang dengan spiritualitas, jadi kesannya direnungkan saja. Tapi kan bingung nih, yang perenungannya benar apa enggak. Makanya salah satu cara paling gampang untuk dekat dengan Tuhan adalah menjalankan perintahnya. Nah, kalau ngomongin menjalankan perintahnya, maka terkait dengan lembaga yang namanya agama. Nah, otomatis di situ disitulah kemudian kita akan mengatakan kenapa akhirnya kita misalnya condong kepada Islam kah, condong kepada Nasrani kah, condong kepada agama Yahudi kah, karena asumsinya mungkin kita ngerasa dengan agama-agama itulah kita ngerasa dekat dengan Tuhan. Jadi otomatis cara pendekatannya pun beda gitu loh. Ini yang mengatakan bahwa tapi fitrah ini di sini fitrah. Jadi intinya ini salah satu fitrahnya adalah bertuhan walaupun ada fitrah-fitrah lainnya. Nah, fitrah ini perlu diasah.
Karena simpen, fitrah itu pada dasarnya bakat terpendam. Jadi kalau pada dasarnya manusia bertuhan, tapi dia tidak diarahkan ke sana. Karena bertuhan itu kan, bakat fitrah itu kan kayak pengalaman personal. Makanya ada orang yang mengatakan, saya nggak mau beragama, soalnya saya ngeliat orang muslim kayak berantem mulu. Nah itu kan pengalamannya nggak bagus. Nah tapi kalau dia ngerasa, ada feeling yang merasa, oh saya deket dengan orang muslim yang kebetulan baik, dan saya ngerasa, oh ternyata beragama membuat seseorang jadi lebih baik. Nah, itu kan kayak kesannya diasah gitu loh kan. Perlu diarahkan melalui lingkungan saat Anda kecil, kebiasaan. Makanya kenapa dalam hadis Nabi pun dikatakan ketika seorang anak lahir ya dia akan ngikutin lingkungannya. Ibunya muslim dia jadi muslim gitu. Artinya pada waktu kecil diasah melalui didikan orang tua atau lingkungan. Tapi ketika sudah besar baru diperkuat dengan kesadaran. Artinya disinilah akal Anda bermain. Anda ngelihat, oh yang saya pelajari dulu waktu kecil kayak nggak benar ya, ternyata yang benar ini. Makanya kenapa pas udah besar biasanya ada perubahan pola. Ada yang makin kuat dengan agamanya, ada yang akhirnya beda. Jadi ada yang waktu kecilnya itu dia sholat dulu, ketika udah gede dia ngerasa bulan teman-temannya juga membuat dia berpikir, sholat itu ternyata nggak penting-penting banget. Akhirnya dia merasa, berarti saya nggak usah jalin, nggak apa-apa. Karena artinya ketika dia sudah dewasa, sudah berakal, kesannya dia siap menanggung konsekuensinya gitu, dengan segala konsekuensinya. Nah itu yang dikatakan bahwa fitrah perlu diasah. Kalau tanpa diasah ya artinya ya nggak kelihatan. Jadi kalau ada yang mengatakan kok ada orang nggak ngaku bertuhan, ada dua kemungkinan, dia tidak diasah fitrahnya, atau mungkin lingkungannya tidak mengarahkan dia untuk bisa mengenal Tuhan dengan baik, sehingga dia selalu melihat bahwa ngapain bertuhan kalau kita selalu berantem dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, dan satu sisi lagi tadi saya bilang implementasi bertuhan adalah dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini hanya bisa dilakukan melalui agama, karena agama biasanya memberikan ajaran-ajaran yang kedua ini. Kalau tanpa agama dia bingung, ini saya ingin bertuhan gimana caranya ya gitu. Pokoknya saya pengen deket dalam hati aja, tapi malah bingung gitu untuk menginterpretasikannya. Ya mungkin ini tambahan aja dari untuk kelompok yang presentasi hari ini. Sisa saya serahkan kembali kepada kelompok 1. Baik Ibu, terima kasih atas tambahan materinya mengenai manusia tadi ya. Dari seluruh pembicaraan kita, pembahasan ini, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi atau sekiranya mau ngasih pendapat, boleh kita open discuss. Kayaknya pendiam semua tuh. Berarti kalau nggak berarti langsung evaluasi kali ya? Atau gimana? Ya. Atau kalau misalnya emang udah nggak ada yang mau ngasih pendapat lagi gitu, kita tutup aja Ibu. Ntar sisanya saya kasih link tentang evaluasinya hasil pembahasan hari ini, lalu teman-teman bisa isi gitu. Nanti di-share ya hasilnya evaluasi biar teman-teman tahu kalau mereka dapatnya berapa gitu hasil ininya gitu ya. Ibu, maaf Bu, sebenarnya hasil evaluasinya sih lebih ke pendapat gitu Bu, jadi saya nggak ada sistem poinnya, jadi kayak lebih pendapat pribadi gitu. Memilih tiga peserta terbaiknya gimana caranya? Oh, yang untuk audiensnya Bu ya? Nanti kan setiap presentator berhak memilih 3 peserta terbaik. Anda memilihnya, kalau kuis kan biasanya milihnya dari 3 peserta yang jawab paling bagus gitu kan. Ya terserah apakah kamu mau melihat dari 3 jawaban yang menurut kamu paling bagus bisa, atau dari yang teraktif di diskusi ya silakan. HP-nya ada di presentator ya. Nanti diinformasikan aja di grup ya siapa 3 peserta terbaiknya ya. Ntar saya Bu langsung share ini nanti laporannya. Ya mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita juga masih sama-sama belajar dalam tahap belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah berpartisipasinya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Ditunggu linknya ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu.